Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Priyatama Sanjaya Nugraha dari kelas 11-9. Hari ini saya akan mewawancarai dua narasumber. Yang pertama adalah tenaga kerja yang sudah bekerja, dan juga yang kedua adalah seseorang yang sedang mencari pekerjaan. Wawancara ini saya lakukan untuk memenuhi tugas tentang ketenaga kerjaan dan juga untuk mengetahui bagaimana proses mereka dalam mencari pekerjaan, tantangan apa saja yang mereka hadapi, dan apa saja upaya yang dilakukan mereka untuk meningkatkan kompetensi mereka. Langsung aja kita mulai ke wawancaranya. Baik, sebelumnya mohon maaf, ternyata ada kesalahan audio yang membuat audio wawancara tersebut tidak terekam. Saya mohon maaf. Jadi saya akan menjelaskan secara singkat apa yang telah saya wawancara. Pertama-tama, saya akan menjelaskan latar belakang dari narasumber yang saya wawancara. Beliau adalah kakak kandung saya yang tadinya seorang mahasiswa yang berkuliah di Universitas Pajajaran yang mengambil jurusan farmasi. Pertama-tama saya menanyakan penyebab paling besar apa yang membuat Teteh sekarang sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Jawaban beliau adalah karena sebagai lulusan farmasi, tentu saja saya sangat kesulitan dalam mencari pekerjaan karena saingannya yang sangat ketat, dan juga saya bukan hanya bersaing dengan lulusan baru, tetapi dengan pelamar yang sudah berpengalaman di bidang tersebut. Pertanyaan yang kedua, saya menanyakan tentang kendala saat beliau interview kerja. Jawabannya, tantangannya ketika saya harus meyakinkan bahwa saya dapat bersaing dengan pelamar-pelamar lain yang sudah berpengalaman. Untuk pertanyaan yang ketiga, saya menanyakan solusi apa yang sudah Teteh lakukan ketika tahu ternyata tidak diterima atau belum mendapat panggilan kerja. Jawabannya, saya pasti langsung memperbaiki CV, termasuk menampilkan pengalaman magang dan praktik kerja profesi. Juga pastinya melamar ke lebih banyak ke tempat. Yang keempat, rencana apa yang akan Teteh lakukan ke depannya? Jawabannya, kedepannya saya akan terus mengirimkan lamaran setiap hari ke apotek, klinik, dan juga rumah sakit yang membutuhkan tenaga kerja farmasi sampai setidaknya sudah diterima di 1 atau 2 tempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priyatama Sanjaya Nugraha. Kali ini saya sudah bersama narasumber saya yang kedua. Dengan ibu siapa? Nama saya Ane. Sekarang kan wawancara mengenai ketenagakerjaan yang sudah mendapat pekerjaan. Berarti sekarang ibu bekerjanya di mana? Terus di perusahaan industri di kawasan KIC. Nama perusahaannya disebutin PT Ogawa Indonesia, di bagian finance accounting. Nah, itu berarti sebelum ibu bekerja itu kan ibu pasti mempersiapkan diri terlebih dahulu kan? Iya. Nah, itu cara ibu mempersiapkan dirinya tuh seperti apa? Kalau zaman dulu beda dengan zaman sekarang. Jadi kalau zaman sekarang kan kalau melamar kerja kan sistemnya online. Terus daftar kayak ke website perusahaan. Kalau dulu itu datang ke perusahaan satu-satu dengan membawa berkas lamaran. Nah, pada saat saya daftar ke perusahaan itu pada saat sedang membuat kartu kuning di Disnaker. Nah, kebetulan orang Disnaker itu mendapatkan referensi itu dari perusahaan yang sedang mencari tenaga kerja bagian finance accounting. Jadi saya diajak ke perusahaan itu. Nah, ikut tes, wawancara, dan akhirnya diterima di perusahaan itu gitu. Seperti itu. Itu berarti pas lagi interview itu ada ini nggak kesulitan gitu mungkin sama HRD-nya? Mungkin karena pada saat itu memang lagi dibutuhkan banget, mendesak. Terus kebetulan saya termasuk yang karyawan yang masuk kualifikasi dibutuhkan gitu. Jadi melalui serangkaian tes itu langsung diterima. Jadi lebih gampang. Lebih gampang. Karena tidak ada kandidat lain saat itu gitu. Oke. Terus itu gimana sih sistem upahnya yang di tempat ibu bekerja dulu? Sistem upahnya
sama perusahaan ditawarkan gaji sesuai standar pemerintah, dibayar UMR, upah minimum regional gitu. Jadi kita nggak bisa menegosiasi kita karena saya saat itu fresh graduate dan nggak tahu standar gajinya berapa, jadi pas saat ditawarkan gaji UMR ya ya oke gitu. Lagi butuh aja gitu. Iya, karena kalau cari kerjanya kan dari zaman dulu juga susah. Berarti pada saat itu mah peran sama fungsi upahnya tuh buat ibu gitu apa kira-kira buat kebutuhan sehari-hari? Karena dulu masih single, jadi pada saat punya upah ya dipakai buat keperluan pribadi aja, jadi udah nggak minta lagi sama orang tua gitu. Keperluan pribadi kayak beli sabun, beli parfum, jajan, nabung kayak gitu cukup, karena UMR itu kan udah distandarin untuk kebutuhan satu orang gitu. Tapi selama ibu bekerja ada kenaikan upah nggak? Kalau kenaikan upah biasanya setiap perusahaan itu ada perhitungannya dari mana. Kita kan sama bekerja 1 tahun nih, Januari sampai ke November, kita dilihat kinerjanya sama si perusahaan, kita tuh bagus enggak gitu kan, dari absensi, dari sikapnya kita, loyalitas. Nah itu di situ ada penilaian dari kepala atas dari kita langsung, dari personal dia, terus dari pimpinan perusahaan. Jadi dia tuh ngeliat itu kinerja kita setiap hari. Nah di situ nanti ada penilaian A, B, C. Nah penilaian itu tuh jadi menentukan gaji kita tuh naik berapa. Ada naik A misalkan naiknya 500.000, misalkan B naiknya 350, C naiknya 100.000 kayak gitu. Nah setiap tahun tuh ada seperti itu, ada kenaikan gaji per akhir tahun biasanya. Tapi ibu pernah nggak naik gaji yang mana? Pasti seluruh karyawan itu pasti naik gaji gitu. Jadi udah ada aturannya aja, pokoknya perusahaan harus menaikkan gaji karyawannya. Nah sistem kenaikannya itu nggak semua sama nilainya gitu, itu tergantung kinerjanya kita. Kalau dianggap bagus kita pasti dapat gajinya, kenaikan gajinya tinggi gitu. Terus perusahaan ini nggak ada kayak membantu ibu dalam mengembangkan kompetensi gitu? Ada. Jadi biarnya kita kan di setiap kegiatannya kita di perusahaan itu kan ada aja tuh, bukan masalah ya, yang harus diselesaikan lah gitu. Jadi kita sebagai karyawan itu sama perusahaan dikasih kayak bentuk pelatihan gitu, seminar, misalkan ada pelatihan tentang akuntansi, pelatihan tentang perpajakan, tentang payroll gitu. Jadi nanti itu dapat sertifikat kan gitu. Jadi di situ kita dapat ilmu. Nah ilmu yang kita dapat dari pelatihan itu kita aplikasiin untuk pekerjaan gitu. Itu biasanya berbayar. Jadi si perusahaan itu mencari lembaga yang ngadain pelatihan gitu, biar skillnya kita tuh naik gitu. Nah kayak gitu, diperhatiin lah sama perusahaan, biar kita juga loyal sama perusahaan. Alhamdulillah cukup sekian kali ya wawancara kali ini, karena sudah diajukan semua pertanyaan dan sudah beres. Jadi mungkin cukup sekian wawancara kali ini. Terima kasih Ibu udah meluangkan waktunya. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, sekarang kita sudah sampai ke bagian kesimpulan. Jadi berdasarkan narasumber kita yang pertama, yaitu Prima Dini Aisyah, dia itu merupakan seorang fresh graduate yang sedang mencari pekerjaan di bidang farmasi. Prima ini merupakan pengangguran friksional. Bagaimana sih cara kita mengurangi pengangguran friksional ini? Caranya yaitu perusahaan-perusahaan itu harusnya lebih melihat potensi-potensi dari seorang yang baru lulus kuliah atau fresh graduate, karena harusnya tidak sedikit dari mereka yang sudah memiliki pengalaman magang atau juga pelatihan. Jadi intinya perusahaan-perusahaan harusnya tidak memandang seorang fresh graduate itu sebelah mata. Lalu dari narasumber kita yang kedua, yaitu Ibu Ane. Ia merupakan seorang tenaga kerja yang sudah bekerja di bidang finance di PT Ogawa. Beliau ini digaji UMR ketika dia awal bekerja.
dan akan terus bertambah apabila kinerja atau kompetensinya naik untuk perusahaan. Beliau juga memberitahu bagaimana agar gaji bisa naik, yaitu dengan cara meningkatkan kinerja ketika sedang bekerja, seperti datang tepat waktu, mengerjakan pekerjaannya dengan tepat, cepat, dan sigap gitu. Jadi mungkin cukup sekian wawancara dan video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.